Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membagikan pengalaman perjalanan pulang dari Surabaya menuju Makassar menggunakan kapal laut. Perjalanan ini kami lakukan pada bulan Juli 2023 bersama keluarga. Berjumlah 4 orang. Kapal yang kami gunakan adalah Dharma Kencana dengan tujuan akhir kota Makassar. Perjalanan dimulai dari tempat kami berada di kota Surabaya menuju Pelabuhan Tanjung Perak. Untuk menuju pelabuhan, kami menggunakan layanan dokar agar perjalanan lebih praktis, terutama karena membawa beberapa barang dan koper. Kondisi lalu lintas pada saat ini cukup lancar. Kendaraan bergerak melewati jalan-jalan kota Surabaya sambil perlahan mendekati kawasan pelabuhan. Semakin dekat ke Tanjung Perak, suasana mulai berubah. Kami mulai melihat lebih banyak kendaraan besar. Ada truk juga, ada kawasan pergudangan, dan aktivitas yang berkaitan dengan pelabuhan. Pelabuhan Tanjung Perak merupakan salah satu pelabuhan besar dan penting di Indonesia. Dari tempat ini, berbagai kapal penumpang dan kapal pengangkut barang berangkat menuju banyak daerah di Indonesia bagian timur, termasuk Makassar. Perjalanan menggunakan kapal tentu memberikan pengalaman yang berbeda dibanding penggunaan pesawat. Waktu tempuhnya memang lebih lama, tetapi penumpang bisa membawa lebih banyak barang. Bergerak di dalam kapal, menikmati pemandangan laut, serta merasakan suasana perjalanan yang bersantai. Dan terutama bagi anak-anak, perjalanan ini menjadi pengalaman baru. Mereka bisa melihat langsung ukuran kapal, aktivitas pelabuhan, kendaraan yang masuk ke dalam kapal, dan luasnya laut selama perjalanan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lancar dari pusat kota, akhirnya kendaraan kami mulai masuk di kawasan pelabuhan Tanjung Perak. Setelah memasuki gedung terminal, kami mencari tempat duduk sambil menunggu informasi keberangkatan kapal. Suasana terminal pada saat itu cukup ramai. Banyak penumpang datang bersama keluarga membawa koper, tas besar, kardus, dan berbagai barang untuk perjalanan jauh. Ada penumpang yang duduk beristirahat, ada yang menjaga barang, dan ada juga yang mulai menyiapkan tiket serta dokumen perjalanan. Kami sebenarnya sudah datang sesuai waktu yang tercantum pada tiket, namun keberangkatan kapal ternyata masih cukup lama dari jadwal yang kami perkirakan. Menunggu kapal memang berbeda dengan menunggu pesawat atau kereta. Waktu keberangkatan dapat dipengaruhi oleh proses bongkar muat, masuknya kendaraan, persiapan kapal, kondisi pelabuhan, dan berbagai kegiatan operasional lainnya. Karena itu, teman-teman yang akan menggunakan kapal laut sebaiknya menyiapkan kesabaran dan tidak membuat jadwal lanjutan yang terlalu ketat. Saat menunggu, pastikan tiket, kartu identitas, telepon genggam, dan barang berharga selalu berada di tempat yang aman. Barang yang berukuran besar sebaiknya ditempatkan dekat dengan posisi duduk agar tetap mudah diawasi. Sebagai pengalaman, bawalah makanan ringan, air minum, obat pribadi, pengisi daya atau powerbank. Waktu tunggu yang panjang bisa terasa melelahkan, terutama ketika bepergian dengan anak-anak. Walaupun harus menunggu lama, kami mencoba menikmati suasananya sambil berbincang dan memperhatikan aktivitas penumpang dalam terminal. Dari gedung terminal, kami berjalan bersama penumpang lainnya menuju lokasi kapal bersandar. Perjalanan menuju kapal membutuhkan waktu karena jaraknya cukup jauh. Kami mengikuti jalur yang telah diarahkan oleh petugas sambil membawa seluruh barang bawaan. Di sepanjang jalan, terlihat suasana pelabuhan yang cukup sibuk. Ada kendaraan pengangkut barang, ada petugas, mobil penumpang, serta berbagai aktivitas persiapan kapal. Dari sini, kapal Dharma Kencana terlihat dan ukuran kapal terasa sangat besar
Bangunannya terdiri di atas beberapa lantai dengan area penumpang, ruang kendaraan, kamar, dan berbagai fasilitas di dalamnya. Kami sempat berhenti sejenak untuk mengambil beberapa foto dengan latar kapal. Momen seperti ini cukup menarik untuk didokumentasikan karena perjalanan menggunakan kapal laut tidak dilakukan setiap hari. Setelah selesai berfoto, kami lanjut perjalanan menuju pintu masuk kapal. Pada perjalanan kali ini, kami masuk melalui jalur yang juga digunakan untuk kendaraan menuju area parkir di dalam kapal. Kami berjalan bersama para penumpang lainnya, sementara beberapa kendaraan juga diarahkan masuk secara bergantian. Karena jalurnya digunakan bersama kendaraan, kami harus berhati-hati dan menjaga tetap anak-anak dekat dan mengikuti arahan petugas. Suasana di bagian bawah kapal terasa berbeda dengan terminal penumpang. Di sini terlihat area yang lebih luas menampung mobil, truk, dan kendaraan lainnya. Suara mesin kendaraan, petugas yang memberikan arahan, serta penumpang yang membawa barang membuat suasananya cukup sibuk. Setelah sampai di bagian penumpang, kami terlebih dahulu mengurus proses check-in kamar. Pada perjalanan kali ini, kami menggunakan kamar kelas 1. Menggunakan kamar terasa lebih nyaman untuk perjalanan bersama keluarga karena tersedia tempat untuk beristirahat dan menyimpan barang dengan lebih aman. Setelah barang diletakkan di kamar, kami mulai perjalanan berkeliling untuk melihat fasilitas yang tersedia di dalam kapal. Kapal darurat kencana mempunyai beberapa bagian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan penumpang selama perjalanan. Salah satu fasilitas yang terlihat adalah restoran. Penumpang dapat datang ke tempat ini untuk membeli atau menikmati makanan selama berada di kapal. Selain restoran, terdapat pula kantin, menawarkan makanan ringan, minuman, kopi, dan berbagai kebutuhan sederhana. Keberadaan restoran dan kantin cukup membantu karena perjalanan menuju Makassar membutuhkan waktu yang panjang. Namun teman-teman tetap bisa membawa makanan ringan sendiri sebagai cadangan. Di bagian lain terdapat musala yang juga digunakan penumpang untuk melaksanakan ibadah selama perjalanan. Karena jumlah penumpang cukup banyak, sebaiknya menjaga kebersihannya dan menggunakan fasilitas bersama dengan tertib. Kami juga melihat ruang duduk yang dapat digunakan oleh penumpang untuk bersantai, berbincang, atau menunggu sambil menikmati perjalanan. Selain kamar kelas 1, terdapat area tempat tidur penumpang. Susunannya disesuaikan dengan kelas dan jenis tiket yang digunakan. Di dalam kapal tersedia juga klinik untuk membantu penumpang untuk yang mengalami gangguan kesehatan selama perjalanan. Bagi penumpang yang mudah pemabuk laut, sebaiknya menyiapkan obat sebelum kapal berangkat. Jangan menunggu sampai tubuh mulai merasa mual. Juga ada minimarket yang menyediakan minuman dan makanan ringan, perlengkapan mandi, dan kebutuhan sederhana lainnya. Dari bagian dalam kapal, saya menaiki tangga menuju lantai atas. Semakin tinggi posisi kami, pemandangan kawasan pelabuhan semakin terlihat lebih luas. Setelah melewati beberapa lorong, akhirnya saya keluar menuju area terbuka di bagian samping menuju belakang kapal atau buritan. Pada saat itu kapal masih belum berangkat. Di area buritan kami dapat melihat aktivitas di Pelabuhan Tanjung Perak dengan lebih jelas. Terlihat beberapa kapal yang lain kendaraan bergerak ke arah pelabuhan, petugas dan sebagainya dari kejauhan
Cuaca pada saat itu cukup cerah, tetapi angin di bagian luar terasa cukup kuat. Berada di daerah terbuka memberikan suasana yang berbeda dibandingkan berada dalam ruangan berpendingin udara. Di sini kita bisa merasakan langsung angin laut, mendengarkan suara mesin kapal, dan melihat luasnya kawasan pelabuhan. Dan karena anginnya cukup kencang, jadi seperti barang topi, kertas, dan barang-barang ringan ini harus dipegang lebih kuat ya, supaya tidak jatuh ke laut. Kemudian dari bagian buritan terlihat jalur yang nantinya akan ditinggalkan kapal sesuai saat mulai bergerak menuju laut terbuka. Kami sempat mengambil beberapa foto dan video dari tempat ini karena pemandangannya cukup menarik. Perjalanan berkeliling kapal kemudian dilanjutkan ke beberapa lorong dan area penumpang lainnya. Ukuran kapal yang besar membuat setiap lantai terasa memiliki suasana yang berbeda. Ada bagian yang ramai oleh penumpang, ada yang lebih tenang, dan ada pula area terbuka yang digunakan untuk melihat pemandangan laut. Kami kembali melewati ruang duduk, tempat penumpang beristirahat, dan beberapa jalur penghubung antar bagian kapal. Bagi penumpang yang baru pertama kali naik kapal besar, penting untuk memperhatikan nomor lantai, nama dek, serta petunjuk arah menuju kamar. Lorong-lorong kapal terkadang terlihat mirip, mengingat tanda atau fasilitas yang berada dekat kamar dapat membantu agar kita tidak kesulitan saat kembali. Kami dapat melihat kesibukan Tanjung Perak dari sudut yang berbeda, ya, truk dan kendaraan terlihat lebih kecil, dilihat dari atas lantai kapal. Sebagian penumpang sudah masuk ke kamar, sementara yang lain memilih tetap berada di dek luar untuk melihat kapal meninggalkan pelabuhan. Jika berada di luar saat kapal mulai bergerak, tetap ikuti batas yang telah ditentukan. Jangan memasuki area khusus kru dan jangan berdiri di tempat yang dapat mengganggu kegiatan petugas. Perjalanan laut memang terasa santai, tapi keselamatan tetap menjadi hal yang utama. Sebelum mengakhiri rekaman, kami mengambil beberapa foto terakhir di atas kapal. Perjalanan pulang dari Surabaya menuju Makassar menggunakan kapal Dharma Kencana menjadi pengalaman yang berbeda bagi keluarga kami. Prosesnya memang membutuhkan waktu lama. Kami harus datang ke pelabuhan, menunggu keberangkatan, berjalan cukup jauh menuju kapal, mengurus kamar, mempersiapkan diri untuk perjalanan laut. Namun, perjalanan menggunakan kapal juga memiliki kelebihan. Kita dapat membawa barang lebih banyak, beristirahat di kamar, berjalan mengelilingi kapal, menikmati fasilitas, dan melihat pemandangan laut secara langsung. Dan lebih dari itu ini adalah pengalaman pertama bagi anak-anak kami yang baru merasakan naik kapal. Tapi kekurangannya adalah jadwal yang bisa mengalami perubahan dan waktu perjalanan yang jauh lebih panjang dibanding pesawat. Karena itu, teman-teman perlu menyiapkan waktu, kondisi tubuh, makanan ringan, obat-obatan, pakaian ganti, serta perlengkapan untuk anak-anak. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti perjalanan keluarga kami dari kota Surabaya menuju Pelabuhan Tanjung Perak hingga naik ke kapal Dharma Kencana. Semoga pengalaman ini dapat menjadi gambaran bagi teman-teman yang berencana melakukan perjalanan Surabaya Makassar menggunakan kapal laut. Sampai ketemu kembali dalam cerita panjang berikutnya.